down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas bab 3 yaitu networking model. Di bab 3 ini kita masih berkaitan dengan MTCNA. Oke, di bab 3 ini ada beberapa pembahasan yaitu diantaranya yang pertama outline. Di sini ada 8 yaitu 1. Konsep networking model, 2. TCP/IP model, 3. TCP/IP model application layer, 4. TCP/IP model transfer layer, 5. TCP/IP model network, 6. TCP/IP model data link layer dan physical layer, 7. Encapsulation dan decapsulation, 8. OSI model. Nah, di sini Oke, kita lanjut materi yang pertama yaitu networking model. Jika kita membahas networking ini, dia identik pada jaringan komputer ya teman-teman. Jadi, dia identik dengan jaringan komputer yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Langkah untuk mempelajari administrasi jaringan yaitu kita perlu menguatkan basic fundamental jaringan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, cara menguatkannya dengan kita mempelajari network model ini ya teman-teman. Networking model sendiri itu merupakan proses bertukar data tersebut diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling komunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal yaitu ada 2, TCP/IP dan OSI model. Di sini, bagaimana sih 3 vendor ini saling berkomunikasi itu jika dia tidak memiliki aturan atau networking model yang sama. Dia tidak bisa berkomunikasi ataupun menukar data ya teman-teman. Jadi setiap window harus memiliki aturan yang sama untuk berkomunikasi sebelum metode networking ini ada. Jadi setiap vendor itu memiliki model sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi salah satu contohnya itu pada tahun 1947 IBM Create System Architecture Network SMA. Other vendor also create their own networking model. Nah, karena setiap window itu memiliki networking model sendiri-sendiri, itu membuat masalah ya teman-teman. Jadi, masalahnya apa sih? Jadi, masalahnya itu jika suatu jaringan komputer terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor memiliki networking sendiri-sendiri atau tersendiri, itu timbul kesulitan untuk menghubungkan antar vendor tersebut. Maka dari itu ada open networking model ya teman-teman. Di sini ada OSI model, Create by International Organization for Standardization ISO. TCP/IP model, create by Department of Defense, yaitu sebagai pembuka setiap vendor bisa saling berkomunikasi. Dan kita lanjut materi yang berikutnya yaitu TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis network model yang sangat common digunakan.
Lalu di sini kita buka web ya. Nama webnya https ngonfig.com net ossimodel.com html. Dan di sini ada Open System Interconnect OSI Referensi Model akhir 1970, sebuah organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau ISO berinisiatif untuk membentuk sebuah standar jaringan komputer. Awal mulanya karena kondisi dunia jaringan komputer pada masa itu masih acak-acakan. Setiap vendor menggunakan standar networking model mereka sendiri. Di sini gambarnya rumit ya teman-teman, sangat acak-acakan. Dan di sini juga ada model network application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Salah satu masalah terbesar adalah adanya kesulitan ketika menghubungkan dua perangkat dari vendor yang berbeda, kala itu Internet Suite yang sekarang kita kenal dengan TCP IP juga masih dalam perkembangan yang sulit. Di sini OSI model terbentuk dengan membuat aturan-aturan yang terdiri atas 7 lapisan. Ini kita kenal dengan 7 layer OSI atau OSI layer. Kenapa sih OSI model tidak menjadi standar? Alasannya karena OSI model ini sifatnya sangat formal sehingga perkembangannya pun sulit. Makanya TCP/IP menjadi lebih berkembang dan digunakan. Lantas, apakah saya perlu memahami OSI model? Sebenarnya secara konsep dasar OSI model dan TCP/IP model memiliki tujuan dan cara kerja yang sama, yakni memiliki lapisan dan setiap lapisan mendefinisikan protokol yang berjalan di dalamnya. Lalu kita kembali ke materi yang tadi ya teman-teman. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu. Lanjut ke materi yang berikutnya ya teman-teman. Di sini ada TCP/IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS frame check sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Di sini ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation yaitu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layarnya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Name of TCP messages application layer menghubungkan data. Transport layer menghubungkan data plus TCP header menghubungkan segmen. Network layer menghubungkan data plus TCP header plus IP menghubungkan frame. Data link layer menghubungkan data
plus TCP header plus detailer frame. Di sini juga ada gambar-gambar encapsulation dan decapsulation ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke materi yang berikutnya. Di sini ada OSI model konsep. Untuk saat ini model yang digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP atau TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking model masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifik minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI Open System Interconnection atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Lalu kita lanjut ke materi yang berikutnya. Di sini ada OSI model layer. Terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. 1. Application layer, 2. Presentation layer, 3. Session layer, 4. Transport layer, 5. Network layer, 6. Data link layer, 7. Physical layer. Lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. 5-7. Di sini ada gambar L7 PDU application, L6 PDU presentation, L5 PDU session, L4 PDU transport, L3 PDU network, L2 PDU data link, BIT physical. Application ini ada transport, network dihubungkan ke segmen, data link, IP packet, physical, bit, dan print. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.